إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagus-bagus, seutama-utama, sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab, kemudian Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah memakai lafaz ummah. Jadi ada perbedaan. Tidak pakai wa, kalau wa berarti sama. Beliau memakai lafaz summa. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar afdal min Umar wa Umar afdal min Utsman. Di yang terbaik umatnya Nabi Muhammad setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa ahlus sunnah wal jamaah qad ijtama'u aw qad ajma'u wattafaqu ala hada. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat manusia terbaik di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasul bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu taqwa." Tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali pada orang itu ada keraguan. Sebentar, tak pikir dulu. Diskusi dulu sama keluarga. Kasih tempo, tak berpikir dulu, tak cerna dulu. Lain Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Ketika diajak Nabi masuk Islam, langsung masuk Islam. Dan maka beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang benar-benar membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pernah berselisih dengan Umar bin Khattab. Dengan Umar, bukan dengan selain Umar, dengan Umar. Dengan manusia yang kalau bertemu dengan setan, maka setan mencari tempatnya. Abu Bakar pernah berselisih dengan seorang
yang nanti jadi khalifah yang akan menghancurkan Persia, membuka negeri Afrika. Mesir dibuka di zamannya Umar bin Khattab, dan di zaman Umar bin Khattab Romawi lari ke Konstantinopel. Pernah berselisih antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar merasa bahwa dirinya bersalah. Maka Abu Bakar datang ke tempatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minta maaf. Tapi Umar masih enggan untuk memaafkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasul sedang duduk bersama para sahabat. Ketika Abu Bakar datang, maka Rasul berkata kepada para sahabat, lihatlah saudaramu yang satu ini. Dia datang kelihatan punya masalah. Maka datanglah Abu Bakar bercerita ke Rasul, ya Rasulullah, antara diriku dengan Umar bin Khattab ada sesuatu. Kemudian aku datangi dia, tapi dia enggan untuk memaafkan. Maka Rasulullah SAW berkata, semoga Allah mengampuni dirimu, wahai Abu Bakar. Setelah itu Umar sadar, mana aku tidak memaafkan Abu Bakar. Ini nggak tahu yang salah siapa Umar, tapi yang jelas Abu Bakar minta maaf. Ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar, ya, berani meminta maaf. Maka Umar datang ke rumahnya Abu Bakar, tidak ada orang. Ketika tidak ada, maka Umar langsung berpikir pasti Abu Bakar sama siapa? Rasul. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang mana tujuannya Abu Bakar ketemu Rasul itu minta dimediasi. Tolong ya Rasulullah, saya dibantu agar Umar mau memaafkan aku. Abu Bakar tidak menjelekkan Umar malah satu huruf. Tapi justru datang ke Nabi agar Nabi mau menjembatani, memintakan maaf ya, kepada Umar untuk apa? Tidak menjelekkan Umar sama sekali. Ketika Umar datang, sedangkan Abu Bakar bersama Rasul, melihat Umar langsung wajah Rasulullah berubah. Wajah Rasulullah berubah. Rasulullah marah, ya, dan mengatakan kepada Umar, urusan apa sehingga engkau tidak memaafkan saudara? Ya. Dulu aku katakan kepada manusia untuk beriman kepada Allah, semuanya mengatakan tetap aku berdusta wahai Muhammad. Hanya satu orang ini yang mengatakan sedakta, benar wahai Muhammad. Antara tumuli sahibi, dan dia sudah mengeluarkan harta tenaga untuk dakwahku ketika kalian semua masih kafir. Kemudian karena urusan dunia kok sulit memaafkan. Antara tumuli sahibi, apakah urusan dunia kau tinggalkan saudaraku? Rasulullah nggak pakai klarifikasi. Rasulullah nggak pakai ta'ala ya Allah. Ada beda, gimana? Nggak pakai, langsung dimarahi dulu. Karena orang harus tahu posisinya Abu Bakar. Bahkan Umar yang setan itu gak berani kepada dirinya, tetap dimarahi Nabi. Dia harus tahu kedudukannya Abu Bakar. Setelah kejadian itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang berani menyakiti Abu Bakar. Kalau Umar saja digituin oleh Rasulullah SAW, bagaimana majulah Umar? Siapa yang dibawa? Itu macam Umar waktu dimarahi. Kebiasaan Nabi kalau ada dua orang bertikai, Rasul dudukkan dua-duanya, mendengar dari keduanya, baru dihukumi. Tapi untuk sama Abu Bakar, tidak boleh. Ini yang benar, ya harus diluruskan. Tidak boleh orang-orang ajar sama Abu Bakar. Ini yang dibikin contoh di sini adalah Umar. Bagaimana selain menunjukkan bahwa Abu Bakar afdal bin Umar bin Khattab. Abu Bakar ini ketika masih zaman Mekah, ketika dihalang-halangi, nggak boleh sholat di Masjidil Haram, maka Abu Bakar As-Siddiq membuat musola di depan rumahnya. Setiap malam dia datang ke musola itu, sholat dan selalu menangis. Sehingga ibadahnya Abu Bakar dan tangisannya Abu Bakar
menfitnah wanita-wanita Quraisy. Banyak wanita Quraisy yang ingin masuk Islam gara-gara tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy protes dengan apa yang dilakukan beliau. Antum cari dalam riwayat, pernah nggak antum menjumpai celaan kafir Quraisy kepada Abu Bakar? Pernah nggak orang kafir Quraisy mencela-cela Abu Bakar? Nggak akan ketemu. Karena orang kafir juga bingung kapan dia dicela. Orang baik di Islam maupun belum Islam, baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam, Abu Bakar adalah orang baik. Sulit mencari kejelekannya Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang benar-benar membenarkan risalah Rasulullah SAW. Yang datang kepada Rasulullah yang dengan pengorbanan dan perjuangan. Sampai Umar merasa iri, kenapa aku selalu kalah sama Abu Bakar ini? Kenapa aku tidak bisa menang sama Abu Bakar? Maka datanglah Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Dia berharap kali ini aku yang menang, bukan Abu Bakar. Dan datang kepada Nabi membawa separuh harta. Kasih dari Rasulullah. Maka Rasul berkata, "Mada tarakta li ahlika ya Umar?" Apa yang kau sisakan? Mada abqaita li ahlika? Apa yang kau sisakan untuk keluarga wahai Umar? Itulah ya Rasul. Seperti ini ya Rasul. Artinya apa? Paruhnya sepadan. Paruh masih ada di rumah, separuh aku berikan kepadamu. Separuh harta. Hanya dengan sedikit. Dan harapan insya Allah menang kalian. Baca Abu Bakar, dan datanglah Abu Bakar, ya, memberikan seluruh harta. Maka Rasulullah SAW, "Ada apa yang tadi ahli ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? "Aku tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya." Semenjak kejadian itu, Umar berkata, "Wallahi, aku tidak akan pernah mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dialah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya di dalam gua. Dan keberadaan Rasul dan Abu Bakar dicantumkan dalam Al-Quran, dibaca siang dan malam oleh kaum muslimin sampai akhir zaman nanti. La tahzan innallaha ma'ana. Itu kan dari Al-Quran. Allah menceritakan keberadaan Nabi Muhammad dengan keberadaan Abu Bakar di dalam gua, yang mana Rasul berkata kepada Abu Bakar, pada waktu itu kondisi mencekam. Orang-orang kafir sudah ada di atas gua. Rasul sama Abu Bakar ada di gua. Orang kafir ada di atas. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, seandainya orang kafir di atas kita melihat ke arah kakinya, tentu melihat kita." Kata Rasul, "La tahzan, innallaha ma'ana." Kamu jangan sedih, jangan gelisah wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi tidak mengatakan innallaha ma'i, sesungguhnya Allah bersamaku. Tapi Nabi mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan ucapan Nabi ini diabadikan dalam Al-Quran. Seluruh pengawal akan dilupakan. Seluruh pengawal akan dilupakan. Tapi Allah tidak ingin pengawal ini dilupakan. Mana orang besar dalam sejarah? Saya ingin tahu siapa pengawalnya. Akan dilupakan. Akan dilupakan. Siapa pengawalnya Gajah Mada? Siapa pengawalnya Kartanegara? Siapa pengawalnya Harun al-Rasyid? Siapa pengawalnya Napoleon Bonaparte? Semua pengawal di muka bumi akan lenyap. Hanya satu pengawal ini yang Allah tidak ingin dilupakan sejarah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga di mana disebut Rasul, di situ disebut Abu Bakar. Di mana ada Rasul, di situ disebut kuntu ma'a Abi Bakar, kuntu ma'a Abi Bakar. Abu Bakar mengatakan kuntu ma'a Rasulillah, kuntu ma'a Rasulillah. Tidak ada orang menyamai Abu Bakar dalam kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah total, seluruh hartanya diberikan Rasulullah, dan itu tidak heran. Kenapa
Abu Bakar meninggalkan keluarga yang dermawan. Dalam suatu riwayat diceritakan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad bahwa Abdullah bin Zubair pernah berkata, siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair anaknya Zubair bin Awam. Anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam nikah sama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ulangi ya, Zubair bin Awam nikah sama Asma binti Abi Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Berarti Abdullah bin Zubair apanya Abu Bakar? Cucunya Abu Bakar. Dan emaknya namanya Asma, tantenya namanya Siti Aisyah. Abdullah bin Zubair pernah mengatakan, wallahi tidak pernah aku melihat di muka bumi wanita yang lebih dermawan, melebihi ibuku dan melebihi tanteku Aisyah. Kata Abdullah bin Zubair, tidak pernah aku melihat seorang wanita di muka bumi ini yang lebih dermawan daripada ibuku. Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Yang kedua, tanteku siapa? Aisyah. Kenapa Abdullah bin Zubair ngomong kayak gitu? Gak heran. Kenapa gak heran? Karena bapak dari dua wanita ini adalah Abu Bakar. Nah, bapak dari kedua wanita ini adalah Abu Bakar. Kata Abdullah bin Zubair, tapi kedermawanan mereka berdua berbeda. Adapun ibundaku, dia tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Tidak pernah. Ibundaku Asma binti Abi Bakar tidak pernah meninggalkan harta di rumahnya. Yang harta dibagikan habis. Adapun tanteku Aisyah, maka dia mengumpulkan harta. Jika sudah terkumpul, maka dibagikan habis. Lebih dermawan mana? Dari jawabannya saya tak minum. Lebih dermawan mana? Asma atau Aisyah? Adapun ibundaku Asma binti Abi Bakar tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Dia bagikan habis. Adapun tanteku Aisyah, dia mengumpulkan harta. Ketika terkumpul dibagikan habis. Lebih dermawan siapa? Ada tangan. Asma, kok bisa? Mana wajhul istidlal? Langsung dibagikan, habis dah. Kalau Aisyah dikumpulkan dibagikan, habis dah. Habis dah. Dan terus. Lebih dermawan mana? Sama-sama dermawan. Karena ujung-ujungnya habis. Tidak serta-merta langsung itu bermasalah. Bisa jadi dikumpulkan dulu supaya lebih banyak. Justru itu bermasalah. Maka dua-duanya dermawan tak bisa dibanding-bandingkan. Bisa dibanding-bandingkan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah sama Rasulullah ke Madinah, Abdullah ibn Abi Quhafa, ibnu Quhafa, Utsman Abu Quhafa, bapaknya siapa? Abu Bakar, kakeknya Aisyah. Ketika Abu Bakar berangkat sama Rasul, kakeknya Aisyah masuk Islam. Kakeknya Aisyah berkata kepada Aisyah dan Asma, apa yang ditinggalkan oleh ayah pada kalian? Maka Asma dan Aisyah mengambil bebatuan, ditaruh di kantong. Zaman dulu kan dompetnya pakai kantong yang dijilat itu. Aisyah kedalik, cibu. Aisyah kedalik, peganglah wahai kakek kami. Sesungguhnya orang tua kami meninggalkan harta yang banyak kepada kami. Dan tidak ada ahli bait di zaman Nabi yang sampai sekian generasi semuanya masuk Islam, semuanya sahabat. Utsman Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar, masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Punya anak Asma binti Abi Bakar masuk Islam. Punya anak, Asma punya anak namanya Abdullah bin
Zubair masuk Islam. Tidak ada generasi di zaman itu yang sampai 4 generasi semuanya sahabat semua masuk Islam kecuali rumah tangganya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kisahnya sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Abu Bakar sakit keras, datanglah Siti Aisyah. Ketika Abu Bakar sakit keras, datanglah Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah bertanya, mengunjungi ayahnya ya, bagaimana kabarnya ayah dan seterusnya. Dan kondisinya Abu Bakar semakin parah. Maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, wahai putriku, berapa helai dulu kalian kafani Rasulullah? 3 helai, wahai ayahanda. Kalau begitu, jadikanlah nanti dan kafanku 3 helai. Hari apa ini, wahai anak? Atau pertanyaan yang kedua, dulu Rasulullah wafat hari apa, wahai anak? Hari Senin, wahai ayahanda. Sekarang ini hari apa? Hari Senin, wahai ayah. Aku ingin mati pada malam hari. Aku ingin mati seperti malamnya Rasulullah, seperti harinya Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq berusaha beritibar kepada Rasulullah dalam hal yang tidak dimampu. Dan akhirnya Abu Bakar wafat pada Senin malam. Malam berapa pun? Malam 11. Setelah itu Umar datang dan diceritakan oleh Siti Aisyah. Sebelum wafat, ayahku berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Umar berkata, wallahi demi Allah, ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan yang mana orang-orang setelahnya tidak akan mampu melewati. Wallahi wa Aisyah, ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan yang kami orang-orang setelahnya tidak akan mampu melewati. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah SAW sakit keras, hampir wafat, Rasulullah menyiapkan pasukan melawan Romawi karena ada utusan Islam yang dibunuh. Safir, duta besarnya Islam, dibunuh. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan di ambang kematiannya, dipimpin oleh bocah kecil namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kala itu umurnya masih belasan tahun. Maka pengangkatan ini kurang mendapatkan respon positif oleh sebagian sahabat. Rasulullah, bagaimana mungkin mau mengangkat bocah kecil? Sedangkan perang melawan Romawi. Negara superpower pada zaman. Kekuasaannya Romawi itu sampai ke jantungnya Afrika, Ethiopia, Habasyah, itu masih tunduk kepada Romawi. Afrika Utara semuanya Romawi, sampai ke Eropa Romawi di mana. Rasulullah memberangkatkan ya pasukan untuk ya memerangi atau karena mereka membunuh kaum muslimin perang Mu'tah, maaf, karena balasan terhadap kekalahan perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu yang 3 jenderal Islam wafat itu, berangkatkan pasukan ini. Banyak sahabat kalau bagaimana kita berangkat menuju Romawi Raya, dan pemimpinnya adalah bocah yang minim pengalaman. Maka Rasulullah berkata, wallahi barang siapa mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti dahulu dia telah mencela kepemimpinan bapak. Karena dulu bapaknya menjadi jenderal dalam perang Mu'tah, namanya Zaid bin Haris. Belumlah pasukan ini berangkat ketemu musuh, Rasulullah keburu wafat. Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, kata Anas bin Malik, tidak pernah kota Madinah terang benderang melebihi kota Madinah ketika datangnya Rasulullah SAW.
Dan tidak pernah kota Madinah muram durja kecuali malam di mana wafatnya Rasulullah. Gelap, siang pun gelap. Para sahabat sedih terpukul. Kata Isa, kaum muslimin ketika ditinggal wafat Rasulullah seperti domba yang ditinggalkan induknya di tengah malam yang berhujan badai gelap gulita di tengah gerombolan serigala. Rasulullah wafat bingung, Umar bingung, bener enggak nih Rasulullah wafat? Para sahabat ada yang nggak bisa ngomong, ada yang tercengang, ada yang nggak bisa berdiri, banyak yang nggak sadar, bahkan Umar termasuk yang nggak percaya bahwa Rasulullah wafat. Umar mengatakan, ya, barang siapa sesungguhnya Rasulullah hanya menemui Tuhannya seperti dahulu Musa pernah menemui Tuhannya, dan nanti Muhammad akan kembali. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, nanti Muhammad akan datang dan akan menghukum orang-orang yang mengatakan dirinya. Terus Umar ngomong, datang Abu Bakar, bikulli imanin biduni taraddudin wa tirabin wa taza'su'in. Datang Abu Bakar menuju ke jenazahnya Rasulullah, singkap sama Abu Bakar. Itu Umar ngomong terus, tidak mungkin Rasulullah mati, tidak mungkin, orang bingung semua. Di luar dengan tenang Abu Bakar masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dibuka kain yang menutupi wajah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, kau selalu wani ya Rasulullah, baik ketika hidup maupun sudah wafat. Kau tidak mungkin mengalami kematian dua kali ya Rasulullah. Ditutup. Langsung Abu Bakar keluar. Abu Bakar menyuruh Umar berhenti loh Umar, stop omongan Umar. Tapi Umar terus ngomong, tidak memperdulikan perkataan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar dan Abu Bakar berpidato di depan manusia. Abu Bakar berpidato di hadapan manusia dan berkata, ya ayuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan, inna Muhammadan qad mata. Faman kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang telah menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya hari ini Muhammad telah mati. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah mati dan senantiasa hidup. Umar langsung jatuh. Umar jatuh. Wallahi segera dibacakan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seperti rasul-rasul yang terdahulu. Apakah ketika Muhammad mati, kau kembali kafir? Jatuhlah Abu Bakar, jatuhlah Umar, jatuhlah Umar ke tanah. Wallahi setelah dikabarkan kematian Rasulullah dengan ayat ini, kakiku tidak mampu menyangga tubuhku. Jatuhlah Umar. Para sahabat sadar bahwa Rasulullah tidak pernah kembali lagi. Dan itu yang bisa menenangkan umat ini adalah Abu Bakar. Bahkan sekelas Umar tidak bisa. Sekelas Umar bin Khattab yang kalau ketemu setan-setannya lari tidak mampu menenangkan umat di sana. Hanya Abu Bakar. Kemudian kota iman Rasulullah SAW dikubur. Para sahabat berselisih, dikuburkan di mana ya? Ketika para sahabat berselisih, Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Rasul diwafatkan Allah kecuali Rasul itu harus dikubur di tempat dia wafat. Ya, para sahabat menyingkirkan ranjangnya Rasulullah dan Siti Aisyah, kemudian digali oleh para sahabat. Setelah itu, khalifah ada di tangan Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang berbakti kepada Rasulullah. Abu Bakar tidak pernah mengurangi satu huruf pun, bahkan secuil huruf pun titah yang sudah diberikan Rasul. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah ingin memberangkatkan pasukan ke Romawi melalui bocah kecil tadi yang namanya siapa? Rasulullah adalah seorang sahabat yang berbakti. Rasulullah seperti ayahnya, tidak pernah Abu Bakar durhaka kepada Rasul. Maka pertama kali yang dilakukan Abu Bakar adalah memberangkatkan pasukan yang besar. Datangi sama Umar, gimana ini? Kita ini sudah tepatkah
mau menyerang Romawi dengan dipimpin oleh bocah kecil, minim pengalaman, apa nggak perlu ditinjau ulang? Dan setelah Rasulullah wafat muncul 3 perhara. Yang pertama, menjamur nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, As-Sujah, Nabiyah palsu, perempuan nabi. Banyak nabi-nabi palsu. Tambah banyak gerakan separatis murtad, tambah gerakan ingkar zakat, kacau balau di sekitar Arab. Rasulullah wafat, terjadi gejolak-gejolak. Tapi Abu Bakar ingin memberangkatkan pasukan Usama pergi ke negeri asing. Kasih masukan sama Allah, ya Khalifah Rasul, gimana kau menyiapkan pasukan ke negeri yang jauh, sedangkan di sekitar Madinah banyak nabi-nabi palsu, atau di sekitar Arab banyak nabi palsu, banyak orang ingkar zakat, banyak orang-orang murtad. Bagaimana engkau mencari laba untung di tempat yang jauh, padahal modal kita terancam? Menurut kalkulasi militer, menurut kalkulasi manusia, itu laba tidak ucapan Umar. Nah, seharusnya begitu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang meletakkan akal cerdasnya di bawah tunjuk Rasulullah. Abu Bakar tidak percaya dengan akal sehatnya, ditaruh akal sehat. Dia melaksanakan apa yang sudah diberitakan Rasul. Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, wallahi, seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlarian menyeret di kaki-kakinya istri-istri Nabi, wallahi demi Allah, tidak pernah aku akan mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasul. Yang mungkin aku mengurai tali yang sudah diikat oleh Rasulullah. Tidak pernah Abu Bakar mengurangi apa yang sudah Allah dan Rasul tentukan. Maka berangkatlah pasukannya bersama menuju perbatasan Romawi di utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemenangan yang gemilang kepada Abu Jahal. Kaum muslimin menang, kembali ke Madinah membawa kemenangan besar, sehingga dengan kemenangan besar itu orang-orang yang murtad tak berani. Nabi palsu berantas habis oleh Khalid Walid sebagai jenderal. Khalid Walid menaklukkan negeri-negeri sampai Persia sudah mulai ditaklukkan, yang nanti dilanjutkan Umar bin Khattab. Dan ketangkasannya Khalid luar biasa. Maka datanglah Umar dan berkata, wahai Khalifah, tolong dipecat Khalid Walid. Saya melihat di pedangnya ada kecepatan. Tolong dipecat Khalid, diganti yang lain. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Umar, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasul. Kau suruh aku menyarungkan pedang yang mana pedang ini dihunus oleh Rasulullah? Abadan, tidak pernah aku lakukan itu. Maka sampai Abu Bakar wafat, status Khalid masih panglima tertinggi. Dan ketika Abu Bakar wafat, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab yang pertama kali dilakukan adalah mencat Khalid. Mencat itu maksudnya bukan diganti, rolling, dan tinggi yang lain. Ketika orang-orang mulai ingkar zakat, tidak mau bayar zakat, suruh bayar zakat tidak mau. Padahal mereka itu mentakwil, khudh min amwalihim shadaqah. Muhammad, ambillah dari mereka harta mereka sebagai sedekah. Terus mereka mentakwil, ini disuruhkan Muhammad Rasulullah. Abu Bakar kan tidak Rasul. Ini ayat turun ke Nabi, khudh wahai Muhammad. Abu Bakar ini tidak Rasul. Ngapain kita serahkan uang kita kepada Abu Bakar? Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk membasmi orang yang ingkar zakat itu. Datang Umar dan berkata, wahai Khalifah, gimana kita mau membasmi mereka? Mereka masih syahid, mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih haji, hanya saja mereka nggak zakat. Masa kita basmi mereka? Kata Abu Bakar, Allah ya Allah, lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala madinah.
Demi Allah, seandainya mereka tidak menyerahkan tali-tali unta mereka sebagai zakat, disebutkan sebagian maksudnya bukan talinya, tali buat zakat tidak bisa. Hanya mereka tidak menyerahkan ke kami tali-tali hewan ternak mereka yang mana dulu diberikan kepada Rasulullah. Nah kau Tuhun alamat demi Allah, akan pasti mereka karena itu. Dan benar mana? Dengan Abu Bakar apa Umar? Katanya Abu Bakar yang lebih tepat. Tak bisa bayangkan kalau zamannya Abu Bakar orang bayar zakat sudah ditolilin. Kalau di zamannya Abu Bakar zakat sudah hilang, kira-kira di zaman kita yang ada apa? Itu kan. Kalau di zaman Khalifah pertama zakat hilang dibiarkan, terus di zaman kita ada apa Islamnya? Maka di antara semboyannya Abu Bakar As-Siddiq adalah ayam kusul Islam wa ana hayyun. Apakah Islam akan berkurang? Bahkan aku masih hidup. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada manusia dari Adam sampai hari kiamat yang ada manusia terbaik selain Rasul, selain Nabi melebihi Abu Bakar. Tidak ada. Manusia Abu Bakar adalah manusia terbaik secara mutlak setelah Nabi. Logikanya gini, logikanya gini. Nabi terbaik siapa? Wah, sahabat-sahabat Nabi yang paling terbaik di muka ini sahabatnya Musa, sahabatnya Muhammad, sahabatnya Isa, sahabatnya Nuh, sahabatnya Musa, sahabatnya Ibrahim atau sahabatnya Muhammad yang paling afdal. Sahabatnya Muhammad yang paling afdal. Dipuji berapa kali dalam Al-Quran? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum dipuji 9 kali. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian manusia terbaik. Kalian umat Islam ini secara umum lebih baik daripada umat-umat yang lain. Tetapi umat Islam ini pun yang terbaiknya adalah siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjadi umat terbaik dari kalangan umat ini. Otomatis titel itu menjadi titel bahwa dia adalah manusia terbaik sudah apa? Rasul dan Nabi. Karena umat yang lain kalah dengan umat apa? Islam. Insyaallah. Jadi bahagia. Dan di antara kebaikan Abu Bakar yang kadang-kadang tidak dianggap kebaikan apa? Sampai bisa menyebutkan kebaikan prestasi Abu Bakar, tapi hampir gak disebutkan di deretan prestasinya. Ya, karena sering saya sampaikan itu. Kenapa? Jadi ada prestasinya Abu Bakar, tidak misalnya ada keberhasilan Abu Bakar, mesti nggak dicampurkan di situ. Padahal sejatinya ini keberhasilan Abu Bakar. Apa itu? Mengangkat Umar bin Khattab jadi khalifah. Di antara kehebatannya Abu Bakar adalah mengangkat Umar jadi khalifah sebelum wafat. Maka segala kebaikan yang dilakukan oleh Umar otomatis apa? Otomatis Abu Bakar zaman apa? Abu Bakar tidak seperti Umar. Umar pilih beberapa orang fulan. Kalau Abu Bakar gak langsung 7 umat. Maka di antara kehebatnya Abu Bakar memilihkan untuk umat ini Abu Bakar. Coba umat ini ya hadiah Allah kepada umat ini melalui siapa? Abu Bakar. Maka zamannya, jadi perhatikan saya, umat itu ditinggal wafat Abu Bakar meninggalkan fondasi yang kokoh. Nabi palsu hilang, orang murtad kembali Islam, orang ikat zakat dikembalikan. Jadi Umar bin Khattab itu mewarisi fondasi yang sangat kuat. Maka fondasi itu dimanfaatkan Umar untuk menghantam Persia. Dan Persia tumbang, tidak akan kembali sampai dia. Romawi digasak sama Umar. Ya, pada waktu itu Khalid bin Walid pada waktu itu Khalid bin Walid ada di Persia, di daerah Irak sana. Karena ada orang-orang Persia yang nakal disikat sama Khalid. Waktu itu tentara yang ada di Syam, tentara Islam yang ada di mana tadi? Negeri Syam, kekurangan
pasukan. Kalau Syam berarti lawannya apa? Kalau di Irak nanti kan timur lawannya Persia. Masih zamannya Abu Bakar ini. Sedangkan di Syam lawannya apa? Kalau jauh cepat jauh. Romawi kalah jumlah. Nah, apa yang terjadi? Abu Bakar kirim surat hilang atau pakai pos apa pada waktu itu, kirim ke Khalid bin Walid. Wahai Khalid, kalau kau sudah selesai ya menyelesaikan tugasmu di negeri timur, segera engkau menuju teman-temanmu yang ada di negeri Syam. Anak kewalahan. Maka Khalid bin Walid langsung dari arah Irak menuju ke arah barat ke Syam. Tanya ke orang-orang, di mana jalan tercepat dari Irak ke Syam? Orang-orang mau jalan konvensional, apa jalan tikus? Kalau jalan yang biasa berapa hari, kalau jalan yang terobos berapa hari? Sekian. Oke, kalau gitu saya pilih jalan yang apa sih istilahnya itu? Halo? Jalan pintas. Kalau jalan pintas, jadi biar gak cocok. Tapi diingatkan orang zaman kau akan mati binasa. Lalu padang pasir kering kerontang, gak ada air, gak ada apa. Tapi Khalid bin Walid yakin jalan, ya melalui jalan pintas tadi. Kalau kamu melalui jalan ini, nanti hari ini kamu harus sudah menemui pohon besar di sana. Itu tengarannya. Apa tengarannya? Itu adalah ancar-ancarnya. Pokoknya hari ini, hari sekian, ente harus sudah lihat pohon di sana. Kalau ente nggak lihat pohon, berarti ente kesasar. Jadi di pasar pasir tuh lihat sana kayak timur, lihat sana kayak timur juga. Kamu nggak bisa. Semuanya kayak sama. Maka oleh pilih jalan ini yang mungkin nggak pernah dilalui oleh insu jin. Berangkat. Sampai di tengah jalan, kehabisan air minum. Habis entek-entek, nggak ada lagi. Akhirnya Khalid bin Walid menyuruh pasukannya membeli unta. Dan unta itu kan hewan yang memiliki cadangan apa? Bukan minyak ya. Cadangan apa? Air. Di sumbernya diambil apa? Airnya diminum di sana. Yang begitu terus sampai di Syam ikut perang. Terus nanti perang itu terkenal, ya apa namanya, orang tentara Romawi kirim pasukan, kirim teleksandi. Tentara Romawi kirim apa teleksandi? Mata-mata. Lihat pasukan Islam. Mereka kembali ke ajudannya dan mengatakan, gimana? Apa yang kamu lihat dari pasukannya orang-orang Arab itu? Kami melihat kaum. Mereka adalah para pendeta di malam hari. Mereka laksana para pendeta di malam hari. Dan mereka adalah kesatria di siang hari. Maksudnya kalau malam ibadah, baca Quran, sholat, ruku. Kalau malamnya begitu. Kalau siangnya mereka berkuda dengan tangkas. Ya. Saya nggak mau masuk ke Khalid terlalu jauh. Tadi kita nggak bahas Khalid, masih bahas dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan nanti setelah wafat siapa namanya Abu Bakar Umar bin Khalifah, Khalid dirotasi kasihkan ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ada di Syam juga, diangkat jadi komandan tertinggi. Maka ketika itu Khalid meletakkan jabatannya, jadi Khalid menemui Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Khalid mengatakan, inilah Amiruna. Dia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya mendengar Rasulullah bersabda, Aminu hadhihi ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dipuji oleh Khalid. Begitu juga dengan Abu Ubaidah mengatakan, Khalid bin Walid, saifun min suyufillah al-maslulah. Pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus di kepala-kepala orang. Saling memuji. Tidak ada barisan sakit hati di zaman sahabat. Semua karena Allah. Mau jadi pemimpin, mau jadi orang biasa, mereka semuanya adalah berjuang. Itu tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang tentunya apa yang saya sampaikan belum menunaikan hak beliau sebagai sahabat Nabi yang mulia.
Jadi besok insya Allah saya terangkan Umar bin Khattab. Tidak ada waktu lagi. Sekarang akan dulu. Kalau ada pertanyaan sih. Baik, di bab Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana pernah dengar hadis yang kurang lebih bunyinya seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Abu Bakar. Tapi saya juga mendengar hadis dan bunyi yang sama, tetapi menyebutkan nama Umar bin Khattab. Mana hadis yang bersama? Atau mungkin ingatan dan pendengaran saya beliau. Yang benar yang mana? Marah bukan? Artinya ada al-muhaddatsun, orang yang dapat wahyu dari langit setelah itu. Saya siapa? Umar bin Khattab. Dan Rasulullah pernah memerintahkan Ali untuk ada di Madinah sementara Rasul pergi dengan para sahabat yang lain. Ali di amanai Rasul untuk memimpin kota Madinah sementara. Ali mengatakannya, Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku bersama orang cacat di sini? Orang munafik yang ikut jihad, kau tinggalkan aku di sini terus. Kenapa? Spesialisasinya Ali itu perang. Tak ada orang perang sama Ali terus orang itu menang, tidak ada, pasti disikat sama Ali. Dan Ali tidak pernah kalah dalam perang. Bagaimana kau tinggalkan aku di sini? Dan Nabi mengatakan, tidakkah engkau ridho wahai Ali kedudukanmu dengan kedudukanku sebagaimana kedudukannya Musa dengan Harun. Musa dengan apa? Harun. Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Maksudnya Nabi Musa kan pernah meninggalkan kaumnya, terus Harun disuruh jadi apa? Wakilnya kan gitu. Ada lafaz-lafaz seperti itu. Umar, Ali, kalau Abu Bakar setahu saya kan. Terus saya Allah alam Abu Bakar Nabi. Apakah dengan ucapan seandainya ada Nabi setelah maka Umar orangnya, apakah itu menjadikan Umar lebih baik dari Abu Bakar? Apakah itu maksudnya bahwa Umar lebih dicintai Abu Bakar? Tidak. Karena kebaikan Abu Bakar dibandingkan Umar, atau tafdhil, pengutamaan Abu Bakar terhadap Umar itu hanya nas. Sedangkan hadis yang mengatakan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini enggak ada nasnya yang menunjukkan Umar lebih baik dari siapa. Enggak ada nasnya, cuma isyarat. Kuat mana nas sama isyarat? Kuat mana nas sama zahir? Sudah belajar usul ini, ada nas sama zahir, ada roji, ada marfu. Paham? Bukan dengar. Jadi intinya tetap Abu Bakar yang lebih afdal daripada siapa. Adapun keutamaan Umar, insya Allah besok kita sampaikan. Yang saya sampaikan keutamaannya bahkan belum selesai sebenarnya, itu cuplikan saja. Amr bin As pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Aisyah. Siapa lagi ya Rasulullah? Siapa? Abu bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar Rasul. Dan itu baru nyebut siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ustaz, apa hukum memakai cincin besi? Ada hadis kan yang masalah pemberian mahar, tapi walau khataman min hadidin. Allah a'lam. Bagian ulama Allah a'lam. Allah a'lam. Yang pelarangannya sore ya apa? Emas, ya kan tidak boleh kan? Kalau ini cincin dari besi, coba saudara tinggal cincin dari besi. Tak usah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa saja yang memandikan Rasulullah pada saat beliau meninggal, syukran barakallahu fikum. Yang memandikan Rasulullah adalah Bani Hashim. Rasulullah Rasulullah. Ingat saya Ali, Abbas, Fadl. Fadl itu saudaranya Abdullah bin Abbas. Anaknya siapa? Anaknya Abbas, saudaranya Abdullah. Fadl
Ali Abdul Abbas. Setahu saya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi berikutnya. Bagaimana hukumnya orang kadang sholat, kadang tidak? Sholatnya seminggu sekali, Ustaz, Jumatan saja. Atau 1 tahun sekali sholat hari raya. Ya kalau nggak tobat bisa keluar dari Islam. Hati-hati. Yang al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Waman tarokaha faqad kafar. Sopo ini kalau sholat kafir. Rasul sih ngomong. Saya mau tanya, tolong jawab. Sholat itu apanya Islam? Iya. Sholat itu apanya Islam? Tiangnya Islam. Bangunan nggak ada tiangnya, aman. Ada setahun sekali dipasang tiangnya. Itu dijaga. Makanya nggak boleh ninggalkan sholat. Sholat itu garis merah. Ini nakal-nakal tapi jangan tinggalkan sholat. Meskipun udah nakal. Tapi jangan tinggalkan. Sholat itu garis merah, nggak boleh dilanggar. Ya, nggak boleh dilanggar. Kemarin sudah saya jelaskan. Jangankan orang yang meninggalkan sholat. Tadi kan saya ya. Jangankan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang sholat saja bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mana sahun? Ada 6 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang bisa disebutkan saja. 6 hal. Sittun bis sholati gimana? Sittu khisalin. Ya, ada 6 perkara yang kalau ada dalam sholatnya seseorang maka orang itu akan celaka. Ini sholat loh, bukan nggak sholat. Orang ini sholat tapi dalam sholatnya ada 6 hal ini, maka dia celaka dalam sholat. Apalagi sih nggak sholat. Bagi sholat kepada apa saja ya? Akhirnya 1. Apa? Lalai dengan bacaannya 1 terus. Tidak apa ini. Sudah saya sampaikan 6 hal, Arabnya plus terjemahannya, betul? Apa? Angkat tangan dulu, saya nggak tahu. Yang keras. Apa? Al-kasal indal qiyami biha. Malas. Ini sholat ya, ini bukan nggak sholat, ini sholat. Malas. Yang kedua, iya. Illa tudzikrillahi fiha, tak urut. Nomor 2 apa? Iya. Al-kasal indal qiyam, pertama malas. Nomor 2, illa tudzikrillahi, tak urut, apa-apa. Tapi bukan itu. Terus makruha, cepat gerakannya. Terus tinggal sholat jamaah atau tidak sholat jamaah. Sekurang dulu. Yang lain. Yang pertama, al-kasal indal qiyam. Sholat tapi malas. Malas mau kerja dan malas. Cepatnya sudah azan, mau berangkat malas, melewas. Dan itu saya lihat umat dimandangkan cuma 4 sof. Berarti ada 1, 2, 3, mungkin dalam. Terus qiraatin nas, ini dipuji orang. Sholat tapi ini dipuji orang. Oh enggak, sholat enggak enak dilihat mertuanya sudah ngaji. Atau sudah ngaji setiap kali auto langsung sholat, langsung kita jadi mantunya ngaji. Rasanya malas. Enggak enak sama mertua. Nanti di hari kiamat suruh minta pahala ke mertua. Nomor 3, takhiruha, mengakhirkan waktunya. Sholat asar jam 5, sholat asar jam setengah 6, mengakhirkan waktu. Terus nomor 4, wanakruha, cepatnya gerakan seperti ayam mematok. Terus illatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah. Tanya tadi imam ini bacaannya pakai surat apa? Iya, surat apa? Bukan tidak dengar,
hatinya yang nggak hadir, telinganya waras, tapi hatinya yang nggak waras. Nomor 6 terakhir, atau khalifan jamaah dia meninggalkan jamaah. Ini orang sholat saja, kalau dalam sholatnya ada 6 hal ini, celaka. Apalagi yang cuma setahun sekali tadi. Orang yang sholat di neraka, apalagi yang setahun sekali. Binasa itu kalau kata Allah. Ya, Allah. Ada lagi silakan. Ya. Dapat tadi. Ada yang dapat hadiah saya jadikan belum dapat. Ya, kalau tak kanjung, saya anggap dibebaskan. Atau jangan nggak apa-apa kalau saya kasih hadiah, kalau belum saya kasih jangan. Kamu saya langsung untuk Mas Wahyuman. Kalau bicara masuk. Itu, betul. Apakah salah satu yang termasuk tadi, misalnya meninggalkan sholat jamaah, itu dia tak? Atau apalagi tadi yang pertama malas jalan, atau tidak sholat, atau apa namanya kecepatan sholat jalan? Di sholatnya kalau ada salah satu di antara 6 hal ini, maka dia sholatnya lalai. Ya, Allah a'lam. Akhir soal. Alhamdulillah waktu dikau. Tadi bihal qadar, jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.